Baik, terima kasih Pak Anton. Terima kasih Mbak Nita tadi juga udah paparkan. Saya selanjutnya izin sharing screen ya. Oke, sebentar. Oke, oke. Sudah bisa terlihat dengan jelas. Oke, tadi kan seperti sesuai dengan tema kita hari ini kan invest now ya, invest for better future. Dari tadi kan Mbak Nita udah ngomongin investasi dan segala macam. Sebenarnya apa sih pengertian investasi itu sendiri? Jadi investasi itu sendiri itu pengertiannya adalah menempatkan uang kita, dana kita, atau aset kita yang dengan harapan di masa yang akan datang nilai aset kita itu akan bertumbuh. Banyak orang berpikir investasi dan spekulasi itu sesuatu hal yang sama gitu. Investasi apa paling spekulasi. Padahal sebenarnya itu hal yang berbeda gitu. Karena kalau spekulasi sendiri itu kita meletakkan uang kita itu dengan dasarnya itu dengan asumsi. Kira-kira kalau saya taruh uang di sini, ini kayaknya pasti untung nih, pasti cuan. Tapi nggak ada datanya, nggak ada yang basicnya, nggak ada bagaimana memperhitungkan resikonya ke depannya untuk mengurangi kerugian-kerugian gitu. Jadi itu sesuatu hal yang berbeda antara investasi dan spekulasi. Nah, next, investasi sendiri itu ada terdiri dari investasi pada real asset tadi seperti yang Mbak Nita udah sampaikan, real asset seperti pada LLM, logam mulia, properti seperti itu ya. Nah, kalau investasi financial asset atau aset keuangan itu bisa kita sebut juga dengan paper asset. Itu bisa seperti dalam bentuk saham, dalam bentuk deposito ataupun reksadana. Nah, jadi kita perlu tahu juga nih sebelum berinvestasi itu kita perlu tahu juga sebagai investor apa sih yang perlu kita persiapkan dalam berinvestasi. Nah, sebelum melakukan investasi itu artinya kita udah memilih dong produk investasi apa yang cocok untuk kita pilih. Nah, baiknya itu kita sudah merencanakan sebelumnya investasinya untuk berapa lama, jangka waktunya, kemudian diperuntukkan untuk apa gitu. Dan kemudian juga dana yang kita pergunakan untuk berinvestasi itu adalah dana yang sudah kita sisihkan, juga bukan disisakan. Jadi disisihkan dulu begitu kita menerima income. Jadi jangan spending dulu, baru disimpan, baru ditabung, baru diinvestasi, sisanya berapa, baru kita investasikan. Enggak seperti itu. Baiknya memang kalau secara prinsip kita sisihkan dulu uang kita, pendapatan kita, baru kita spending seperti itu. Dan baiknya juga berinvestasi itu pakai uang dingin, jadi tidak dengan uang yang berhutang. Artinya misalnya gini, kita udah nyisihin nih, kita terima gaji misalnya tanggal 25, terus kemudian ada pembayaran yang memang harus kita lakukan misalnya di tanggal 10 gitu, karena ada jangka waktu yang ada spare waktu, terus kita pikir, ada spare waktu nih dari tanggal 25 ke tanggal 10, kita pakai deh buat investasi. Nah, itu sebenarnya secara teorinya, secara prinsipnya memang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan seperti itu. Artinya memang benar-benar uang itu uang dingin yang sudah kita sisihkan paling kurang 10-20% dari pendapatan kita. Next. Oke, sebentar. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih perbedaan investasi dengan spekulasi? Secara resiko, investasi itu terdiri dari resikonya itu ada yang rendah, menengah, tinggi. Jadi tergantung kepada jenis dan produk investasinya. Kalau spekulasi sendiri udah pasti secara resiko, tingkat resiko itu sangat tinggi. Dan contoh resiko yang bisa terjadi kalau kita berinvestasi pada instrumen investasi yang benar, bukan investasi bodong, itu resikonya itu adalah penurunan nilai investasi. Jadi artinya uang kita tuh nggak bisa jadi, nggak nol juga, nggak akan jadi hilang atau habis gitu. Paling ada penurunan. Nah, kalau berspekulasi itu kita berpotensi kehilangan seluruh uang kita atau modal kita. Kalau menganalogikannya seperti teman-teman roster tuh misalnya beli logam mulia gitu ya, LM ya, emas gitu. Emas itu kan harganya berfluktuasi. Saat ini mungkin harga emas per gramnya misalnya logam mulia 900.000. Bisa aja besok jadi 1 juta gitu ya. Nah, itu kan ada selisih antara harga saat ini dengan harga pembelian gitu ya.
Nah, ketika harga emas, harga logam mulia yang teman-teman roaster misalnya beli pada saat itu lebih murah dibandingkan harga harga saat ini, maka artinya ada keuntungan gitu ya. Tapi kalau ternyata harga saat ini ternyata lebih rendah daripada beli, artinya ada selisih kan, selisih penurunan. Nah, itu yang disebut penurunan nilai investasi. Jadi apabila teman-teman roaster berinvestasi pada produk instrumen yang benar, itu resiko untuk kehilangan modal itu bisa dibilang sangat kecil. Nah, kalau spekulasi itu potensinya sangat besar gitu, kehilangan seluruh uang kita. Baik. Nah, secara perbedaan masa waktu juga berinvestasi itu baiknya memang untuk tujuan jangka panjang. Jadi disimpan untuk masa depan. Kayak misalnya teman-teman roster punya tujuan misalnya sudah menikah, pengen punya dana pendidikan anak, persiapkan dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi gitu kan. Atau yang belum menikah mempersiapkan dana pernikahan atau mempersiapkan punya rumah pertama gitu kan. Zaman sekarang kan kayaknya banyak nih milenial sekarang kalau yang saya lihat gitu ya udah cari-cari properti gitu, beli-beli apartemen kalau saya lihat udah seperti itu. Nah, itu kan memang untuk tujuannya untuk jangka panjang, jangka waktunya lebih panjang. Jadi yang disisihkannya pun juga lebih kecil. Nah, kalau berspekulasi itu biasanya jangka waktunya itu lebih singkat karena hitungannya tuh kayak hari gitu atau bulan. Nah, kemudian kalau dari dasar keputusannya dalam berinvestasi itu adalah perencanaan dan kehati-hatian. Kalau spekulasi itu lebih kepada agresif dan untung-untungan gitu. Jadi kalau misalnya kita spekulasi nih kira-kira aduh ini kayaknya bakal misalnya beli binomo atau apa ya robot-robot trading yang kemarin itu sebenarnya lagi in gitu ya. Ketika kita nggak tahu kan apa si robot itu bekerjanya seperti apa. Seperti yang tadi Mbak Nita sampaikan, secara knowledge kita paham nggak, masuk nggak dengan logika kita. Jadi misalnya kita berinvestasi, biasanya tuh yang saya tahu, kita beli paket gitu. Ada yang paket yang dasar, terus kemudian ada yang mulai medium, kemudian ada yang mulai naik gitu. Jadi karena ketika kita mencoba untuk paket dasar kita untung dapat fix setiap bulan kita pasti cuan 1%, akhirnya kita jadi greedy gitu kan. Akhirnya kita memasukkan seluruh modal kita dan kita membeli paket yang lebih tinggi lagi. Ketika udah sampai satu titik, belum tentu si robot itu bisa menghasilkan yang sama ketika kita berinvestasi membeli paket di harga yang dasar gitu. Itu salah satu contoh perbedaan berinvestasi dan berspekulasi. Nah, selanjutnya next. Oke. Sebelum saya masuk ke perbedaan deposito dengan reksadana, saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya reksadana itu apa sih? Reksadana. Jadi reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi pengertiannya sendiri dari reksadana itu adalah jadi dana dari masyarakat pemodal baik kita individual maupun institusi. Kemudian dana itu dikumpulkan atau dikelola oleh perusahaan manajer investasi seperti kami, Samuel Asset Management, yang kemudian dana yang sudah terkumpul itu dikelola oleh kami dan dibelikan dalam bentuk aset keuangan berupa saham, obligasi maupun pasar uang. Nah, selanjutnya saya balik lagi ke slide sebelumnya. Bedanya tuh apa sih deposito dan reksadana? Mungkin sebagian orang itu lebih familiar dengan deposito gitu dibandingkan dengan reksadana. Jadi bisa kita lihat kalau di sini ada beberapa perbedaan deposito dengan reksadana. Kalau teman-teman roadster sekalian misalnya reksadana deposito gitu masukkan uang di deposito biasanya kan jumlah minimal deposito itu kan nggak mungkin bisa 100.000 atau 200.000 gitu ya. Minimalnya angkanya juga lebih besar. Nah, secara minimal itu udah berbeda. Sedangkan reksadana sendiri itu sangat affordable, sangat terjangkau. Teman-teman roster tuh bisa memulai dengan investasi di 100.000. Kalau deposito tuh udah nggak bisa 100.000. Nah, secara jangka waktu kalau kita deposito, kita memasukkan uang kita ke deposito biasanya ada lock period. Itu tergantung dari pilihan bank yang ditawarkan gitu ya, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Dan biasanya kalau misalnya sebelum masa waktu breakable-nya itu jatuh tempo, itu kan biasanya ada penalti. Sedangkan reksadana itu dia lebih fleksibel. Teman-teman roster itu bisa cairkan kapan aja,
nggak ada penalti, dan kemudian juga bisa ditambah di top up, kita sebutnya top up ya, atau penambahan, itu juga bisa dilakukan kapan aja. Memang secara cara kerjanya, imbal hasilnya, kalau deposito itu imbal hasilnya itu pasti gitu. Jadi tergantung dari jumlah penempatan teman-teman roster gitu untuk penempatan depositonya. Nah, sedangkan reksadana sendiri cara kerjanya memang dia tidak pasti karena menggunakan harga atau nilai aktiva bersih atau unit penyertaan. Jadi kalau cara kerjanya sebenarnya reksadana itu adalah sama halnya dengan teman-teman roadster itu membeli emas. Kalau emas itu adalah satuannya gram, kalau pada reksadana itu adalah satuannya unit penyertaan. Jadi kita sebutnya NAB atau unit penyertaan. Hari ini misalnya ya, teman-teman roadster berinvestasi 100.000 pada reksadana, kemudian harganya itu membeli di unit 1.000, berarti 100.000 dibagi 1.000. 1.000-nya itulah, jadi 100.000 dibagi 1.000, 1.000 unit itu yang tidak berubah. Perubahannya itu kalau apabila teman-teman roadster menambah atau mentop up gitu. Jadi harganya yang berubah itu adalah NAV-nya, seperti itu. Nah, saya percepat aja. Selanjutnya, kalau deposito itu dalam hal penarikannya biasanya memang sesuai dengan kontraknya, Kak. Jadi kalau misalnya jatuh temponya 1 bulan, ya udah 1 bulan ya itu aja gitu kan. Kalau reksadana itu bisa setiap saat. Nah, secara kekurangan memang kalau deposito itu bunganya itu memang rendah. Maksudnya saat ini kan bunga deposito juga tidak terlalu tinggi dan biasanya belum net, masih dipotong pajak 20%. Tapi memang ada kelebihannya kalau kita taruh uang di deposito. Imbal hasilnya itu pasti, ada jaminan dari LPS itu ya untuk sampai maksimal 2 miliar. Kalau reksadana memang dia berfluktuasi, jadi ada risiko penurunan nilai investasi, dan tapi kelebihannya imbal hasilnya bisa lebih tinggi dan bisa ditarik kapan aja, dan imbal hasilnya itu udah net. Jadi udah nggak dipotong pajak lagi, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini jenis-jenis investasi reksadana. Reksadana itu jenisnya ada berbagai macam. Ada 4 jenis reksadana berdasarkan aset alokasinya. Jadi ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang atau money market, dan juga reksadana campuran. Ini saya percepat aja. Nah, ini adalah sedikit aja saya sekilas untuk mempersingkat waktu skema reksadana. Jadi kalau misalnya nasabah membeli reksadana, nasabah itu tidak mentransfer uang ke kami sebagai manajer investasi. Jadi nasabah itu mentransfer uang atas nama reksadana ke bank kastedian. Bank kastedian itu adalah bank penyimpan harta. Jadi kami sebagai manajer investasi tidak bisa mengutak-utik uang-uang nasabah itu. Jadi kita kalau mau beli sesuatu, mau beli aset gitu, entah saham, entah obligasi, entah money market, kita hanya melakukan transaksi, tapi yang melakukan pembayaran adalah bank kastedian. Jadi sifatnya kenapa dibilang reksadana itu aman, karena uangnya bukan di Samuel Asset Management yang pegang, tapi bank kastedian yang pegang gitu. Kita hanya mentradingkan atau mentransaksikan, tapi bank kastedian lah yang membayar atau mentransfer dana-dana tersebut. Kemudian uang yang sudah ditransfer tersebut itu bisa dibelikan ke aset-aset baik saham, obligasi maupun pasar uang. Oke. Nah, secara manfaat sendiri, reksadana itu memiliki manfaat dan resiko. Manfaatnya itu adalah reksadana itu aman karena kita tuh diawasi dan diatur oleh OJK. Dan kemudian penyimpanan aset reksadana itu atas nama dari investor sendiri. Misalnya Pak Anton. Pak Anton invest di reksadana saham. Ya udah Pak, di reksadana saham, maksudnya. Itu atas namanya Pak Anton dan itu tidak bisa ditarik atau diambil oleh orang lain, baik keluarga maupun maksudnya keluarga atau siapapun gitu. Jadi yang bisa melakukan transaksi ambil menjual atau apapun itu hanya atas nama Pak Anton, dan penarikan dananya pun harus ke rekening atas nama Pak Anton. Jadi nggak bisa ke rekening istrinya, misalnya ke rekening anaknya, itu nggak bisa. Nah, secara asetnya itu reksadana kenapa bisa dibilang aman? Karena resikonya tuh tersebar asetnya gitu. Jadi dalam satu reksadana itu kan dia terdiri dari kumpulan aset-aset gitu ya. Jadi dalam satu reksadana itu isinya disebut portofolio. Misalnya reksadana saham. Dalam satu reksadana saham itu kita nggak mungkin punya satu sahamnya Jasa Marga.
Jadi bisa sahamnya Bank BCA, Bank BRI, ataupun misalnya Adaro gitu ya. Nah, jadi diversifikasi aset artinya asetnya tersebar. Jadi dengan aset yang tersebar itu kan seperti tadi disampaikan, kita nggak boleh membeli aset atau berinvestasi pada satu keranjang aja. Jadi kalau kita semuanya taruh misalnya di saham bank A gitu, kemudian tiba-tiba sahamnya turun 20% dalam satu hari, ya reksadananya jadi turun 20%. Jadi itu kan resikonya lebih besar karena kita terdiri dari beberapa saham-saham, maka ada yang saham A ini turun, ada yang saham ini naik, mungkin satu saham bisa turun 20%, tapi misalnya di saham lain naiknya juga lebih berkali-kali lipat seperti itu. Jadi dia kenapa disebut itu aman. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, dananya itu disimpan oleh bank kastedian, bank penyimpan harta. Bank kastedian itu hartanya si reksadana sendiri itu terpisah dengan harta induknya dari si banknya gitu. Jadi bisa dibilang anti kebangkrutan kalau amit-amit terjadi resiko oleh si aset manajemennya tersebut, itu bank kastedian bisa melikuidasi atau mencairkan dana-dana nasabah itu sesuai dengan porsi nasabahnya masing-masing. Misalnya saya, Mbak Anita, Pak Anton gitu ya, misalnya beli reksadana A, amit-amit itu perusahaan manajer investasinya terjadi sesuatu sesuai dengan aturan OJK, maka manajer investasi wajib melikuidasi harta reksadana tersebut dan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Seperti itu. Jadi secara keamanan reksadana itu bisa dibilang aman ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian selanjutnya mudah tuh karena kita nggak perlu mikirin lagi mau beliin apa ya gitu ya, mau masuk di aset apa ya. Yang penting kita tahu aja profil resiko kita dan time framing kita, uangnya mau dipakai kapan, dan secara profil kita apakah kita termasuk orang yang siap menerima resiko penurunan, tapi yakin suatu nanti penurunan itu juga pasti akan naik lagi gitu. Karena kan kalau berdasarkan pengalaman saya melihat ketika terjadi risiko di situ juga ada potensi gitu. Artinya ketika turun, misalnya kayak emas, ketika turun kita nggak bisa melihat wah emas tuh turun rugi dong saya, misalnya udah punya gitu ya. Tapi untuk sebagian orang itu sebuah keuntungan karena mereka bisa membeli harga emas itu di harga bawah gitu. Jadi seperti itu juga reksadana gitu. Nah, mudah karena dikelola oleh profesional yang bersertifikat seperti kami, Samuel Asset Management. Yang mengelola uang-uang nasabah itu namanya fund manager. Jadi untuk bisa mendapatkan lisensi fund manager, si fund manager itu nggak ujuk-ujuk ngelola dana. Jadi mereka tuh perlu ujian, perlu training, tersertifikasi gitu. Jadi nggak mudah gitu untuk bisa mendapatkan lisensi fund manager tersebut gitu. Makanya jadi kenapa disebut di investasi yang dikelola oleh profesional yang bersertifikat. Kemudian mudah juga karena ada 90 manajer investasi yang terdaftar di OJK. Jadi sahabat roster tuh bisa pilih tuh, bisa dilihat kan sebenarnya banyak banget di internet manajer investasi yang terdaftar di OJK dan itu salah satu manajer investasi yang baik dan maksudnya terpercaya. Kemudian transaksinya itu bisa kapan aja dan aksesnya tuh bisa di mana aja. Jadi mau kenapa bisa transaksinya bisa kapan aja selagi itu dilakukan jam bursa, terus kemudian bisa kapan aja tuh karena kita punya aplikasi namanya apps-nya tuh namanya Reksadana Sam. Seperti halnya teman-teman roadster tuh buka kayak Klik BCA atau Mandiri Livin. Jadi semudah itu gitu mengecek saldo sahabat roster di reksadana seperti itu. Dan juga mudah karena bisa dicairkan kapan aja. Nggak tunggu waktu, nggak ada masa lock up gitu. Nggak mesti nunggu setahun, nggak mesti nunggu 3 bulan. Hari ini misalnya masuk, terus kemudian entah kita nggak pernah tahu ya kapan kita punya kebutuhan keuangan. Misalnya hari ini masuk, ternyata 2 minggu lagi kita butuh uang, itu bisa ditarik kapan aja. Jadi nggak ada penalti seperti itu.
Nah, kemudian reksadana itu murah. Kenapa sih murah? Karena dengan reksadana tuh kita bisa investasi yang dimulai dengan 100.000. Ketika di deposito, mungkin sekarang saya nggak tahu ya berapa minimum yang bisa 8 juta minimal atau 10 juta gitu kan. Nah, kalau sahabat roster beli saham langsung, bisa sih ada beberapa sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas yang minimal pembukaan saham itu di angka 100.000. Tapi ketika kita main saham langsung, 100.000 tuh kalau beli saham tuh kayaknya nggak berasa. Mau beli saham apa ya? Bisa ada sih saham yang 100 rupiah per lembarnya, tapi kayaknya kurang kurang gimana gitu ya. Nah, kalau reksadana ini karena apa kumpulan, jadi kita kayak uang itu bisa kita dalam satu reksadana dengan 100.000 kita bisa beli BCA, bisa beli saham jasa marga kayak gitu, karena sifatnya tuh kayak kumpulan dari beberapa nasabah sehingga terkumpul uang tertentu dan misalnya di saham yang berbagai macam gitu. Nah, obligasi langsung juga secara minimal itu biasanya 5 juta kalau kita langsung ke bank gitu ya. Nah, terus oh ya, tambahan lagi untuk deposito dan obligasi langsung itu biasanya returnnya atau bunganya atau imbal hasilnya itu masih dikurangi pajak. Kalau deposito mungkin sekitar 20%. Kalau sahabat roster langsung berinvestasi pada obligasi atau surat hutang, mungkin sekitar 15% ya kurang lebih. Sedangkan reksadana itu dia sudah net, tidak imbal hasilnya atau returnnya sudah tidak dikenakan pajak lagi. Baik, nah ini yang seperti saya bilang hasilnya optimal karena secara pajaknya itu sudah final. Kalau di reksadana deposito seperti saya tadi sampaikan, deposito itu pajaknya 20%, masih dipotong pajak 20%, apabila di obligasi langsung berinvestasi dikenakan pajak finalnya 15%. Gitu ya. Jadi ketika nanti misalnya sahabat roster berinvestasi pada reksadana, keuntungan investasinya itu udah nggak dipotong pajak lagi, jadi cukup laporkan saja pada SPT itu sebagai harta kita yang sudah final, seperti itu. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, selain ada manfaatnya, juga ini ada risiko yang perlu dipahami sahabat roster. Risiko berinvestasi pada reksadana itu adalah penurunan nilai modal kita gitu ya, akan mengalami penurunan, tapi itu tidak akan membuat kita kehilangan uang kita. Jadi ketika terjadi penurunan akan ada yang namanya potensi nilai uang kita itu kembali, tapi memang ada yang namanya waktu. Oleh karena itu memang pemilihan produk investasi itu harus kita lihat dengan jangka waktu atau time frame kita mau berapa lama yang akan kita pergunakan. Apabila sahabat roster misalnya, saya mau pakai uang ini mungkin kurang lebih setahun lagi gitu ya, setahun lagi. Tapi saya mau untungnya yang gede gitu. Karena kalau yang saya perhatikan berdasarkan pengalaman saya, nggak ada investasi pengalaman saya ya. Kita berinvestasi pada saham itu, nggak ada investasi yang lebih memberikan imbal hasil sebesar saham langsung gitu ya. Karena reksadana saham adalah bagian dari turunannya saham yang isinya juga saham-saham, potensi kenaikannya juga bisa sebesar saham walaupun nggak langsung. Kayak saham tuh bisa saham tertentu gitu dalam sehari itu bisa aja 20% gitu, tapi resikonya juga bisa lebih besar lagi. Nah, ketika ada risiko itu, kalau misalnya cuma 1 tahun, memang kita tidak menyarankan pada memilih produk investasi yang resikonya besar untuk jangka waktu yang singkat, seperti itu, sahabat roster. Nah, selanjutnya ini saya ini aja ya, saya lewati aja. Kalau saham kan udah tahu ya, saham itu adalah kayak surat kepemilikan suatu perusahaan. Nah, saham itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan butuh dana untuk ekspansi bisnis, dia mungkin bisa aja mendaftarkan perusahaannya untuk bisa melantai di bursa gitu kan. Nah, kalau obligasi itu sendiri sama-sama juga untuk kegunaannya untuk pendanaan suatu perusahaan, tapi kalau obligasi itu bukan bentuk dari surat kepemilikan suatu perusahaan, tapi adalah surat hutang. Jadi kayak misalnya saya punya perusahaan, saya butuh duit nih daripada saya pinjam di bank, mendingan saya keluarin surat hutang gitu. Saya jualin deh surat hutang saya ke retail atau perorangan ataupun ke institusi seperti itu. Ini gambaran singkatnya aja.
Nah, kalau pasar uang tuh kan biasanya ada ke surat berharga atau obligasi yang kurang dari 1 tahun ataupun deposito. Nah, ini adalah tujuan dan time frame investasi ini untuk membuka pemahaman aja, karena banyak juga sebagian dari orang itu kalau ditanya tujuan keuangannya apa sih, tujuan investasi saya berapa lama gitu. Sebagian orang berpikir dengan berinvestasi 1 tahun tuh udah termasuk cukup panjang gitu. Padahal kalau secara prinsipnya investasi itu yang panjang itu adalah 10 tahun, di atas 10 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu bisa dikategorikan untuk tujuan jangka pendek. Jadi tujuan investasi itu bisa ada yang untuk pendidikan anak, liburan, dana pensiun gitu kan ya. Terus kemudian misalnya untuk beli rumah atau mobil itu ya. Nah, time frame ini atau jangka waktu investasi ini bisa menjadi pakem kita atau acuan kita untuk memilih instrumen investasi yang cocok untuk kita, seperti itu. Nah, next ini saya ini aja, saya lewatkan aja. Nah, ini adalah profil resiko. Jadi kalau kita yang agresif, contohnya nih ya, nasabah yang agresif itu adalah nasabah yang berani mengambil resiko investasi yang tinggi dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Seperti itu. Itu adalah termasuk kategori yang nasabah yang agresif. Tapi kalau yang moderat itu lebih kepada saya nggak usah gede-gede deh nilai investasi saya, tapi terus aja gitu ya. Maksudnya bukan terus aja, tapi kayak nggak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Jadi dia lebih hati-hati. Misalnya ya paling nggak average misalnya 7%, 8% buat saya udah cukup, misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang konservatif itu biasanya itu adalah mereka-mereka yang investasi nggak berani tuh. Pokoknya uang saya berkurang aja, saya nggak udah langsung stres tuh. Itu adalah contoh nasabah konservatif. Biasanya mereka tuh lebih taruh uangnya selama ini di tabungan atau hanya di deposito, karena dia ketakutan banget tuh uangnya tuh berkurang sedikit aja dia tuh berkurang takut gitu. Jadi memang memilih produk instrumen investasi seperti reksadana saham tuh kayaknya nggak cocok, karena ada ketakutan dan kewaswasan gitu. Nah, selanjutnya ini saya ambil contoh hitung-hitungan saya, simulasi saya. Imbal hasil kalau sahabat roster taruh uang di tabungan versus dengan reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah instrumen investasi reksadana yang secara resiko itu paling kecil sekali gitu ya. Jadi paling bawah gitu ya. Kita bisa tahu ya, sahabat roster ya, kalau di tabungan tuh berapa sih bunganya? Bisa dibilang kalau dipotong biaya administrasi, biaya ini itu, bunga dan segala macam tuh kayaknya kadang-kadang bisa minus aja gitu. Nah, saya anggap 0% deh ya per tahun. Kalau kita taruh uang kita di tabungan tanpa ada apapun ya, misalnya nggak ada potongan, saya anggap itu 0 aja gitu ya. Itu dalam 10 tahun nilai uang kita tuh ya udah 120 juta gitu. Tapi kalau sahabat roster taruh uang pada instrumen investasi pasar uang, reksadana pasar uang, dengan return atau imbal hasilnya 6% per tahun, itu kita bisa lihat ya, ada selisih yang 44 juta, lumayan ya. Ini hanya baru di reksadana pasar uang loh 10 tahun. Jadi 1 juta setiap bulan gitu kayak nabung menyisihkan selama 10 tahun pada reksadana pasar uang dengan asumsi imbal hasilnya 6%, maka uang kita tuh bisa bertumbuh 164 juta. Gitu. Jadi tadi seperti yang Mbak Nita kasih tahu tuh rumus 72 gitu ya. Rumus 72 itu jadi kita bisa tahu seberapa lama uang kita itu bisa doubling kalau kita memilih instrumen investasi yang asumsi returnnya sekian gitu loh. Semakin kecil uang kita untuk bisa doubling itu semakin lama banget gitu kan. Nah, selanjutnya ini kalau kita taruh uang kita di deposito dengan perbandingannya dengan investasi reksadana pendapatan tetap. Kalau deposito itu anggaplah 3% ya, 3% per tahun udah dipotong pajak 20%. Sejuta, maka dalam 10 tahun uang kita itu akan tumbuh menjadi 140 juta. Kalau taruh di reksadana pendapatan tetap, yang 1 juta selama 10 tahun itu ternyata
lumayan ya, selisih 44 juta, coba bisa dari mana gitu ya. Kalau buat saya sih itu sesuatu ya, karena nilai yang disisihkannya sama-sama 1 juta, tapi secara return lebih lebih cuan dan lebih lebih apa namanya, terus lebih mudah juga, lebih fleksibel gitu kan. Kenapa saya harus taruh di deposito, sedangkan di deposito sendiri gitu kan angkanya juga nggak bisa, sebenarnya kan nggak bisa 1 juta minimumnya gitu. Jadi ada selisih 44 juta. Nah, ini saya ambil lagi contoh simulasi. Ini simulasi real. Saya dapat ini cerita ya, ini benar. Ini ada rumah ya yang saya dapat informasi dari salah satu marketing perumahan. Jadi ada rumah dengan harga saat ini nilainya itu 1,2 miliar. 1,2 miliar, kemudian luasnya tuh 65 meter. Kalau kita langsung nih ya nyicil nih, misalnya oke deh saya mau ambil KPR nih dengan harga rumah 1,2 miliar. Nih kalau di simulasinya si developernya memberikan kesempatan kita untuk bisa mencicil DP-nya. Jadi DP-nya itu kita cicil selama 18 bulan, 5,9, 5,9, 5,9. Setelah 18 bulan, kita baru memulai cicilan awal pertama kita. Anggaplah kita cicil setelah 20 tahun. Oke, setiap bulan itu ternyata setiap bulan yang perlu kita membayar cicilan KPR itu adalah 6,9 juta setiap bulannya. Gitu. Nah, terus saya coba hitung simulasi dengan reksadana. Karena jangka waktunya cukup lama, 20 tahun, jadi saya pikir saya ambil, nggak usah deh yang terlalu agresif di reksadana saham. Saya ambilnya reksadana campuran aja deh gitu, yang secara resiko itu lebih moderat. Kemudian saya hitung. 1,2 miliar ini kalau saya asumsikan gitu ya, misalnya nilai rumah saat ini 1,2 miliar seperti yang tadi, apabila 20 tahun lagi misalnya saya bayar cash gitu dengan asumsi kenaikan harga rumah inflasinya tuh 7%, maka di 20 tahun yang akan datang tuh ternyata harga rumahnya tuh 4,69, jadi 4,7 miliar gitu ya, 4,7 miliar. Kalau gimana caranya saya bisa membeli rumah itu tanpa harus KPR gitu. Jadi akhirnya saya hitung, setelah saya hitung ternyata kalau saya taruh di reksadana campuran dengan asumsi imbal hasil 12% selama jangka waktu 20 tahun, maka setelah 20 tahun saya bisa membeli rumah itu secara cash. Uang yang saya sisihkan tuh hanya 4,7 juta gitu. Jadi beda banget ya. Kalau kita cicil di awal uangnya 6,9 dan ini 4,7 juta. Memang kita mesti nunggu 20 tahun, tapi kan kalau kita memulai investasinya itu dari jauh-jauh hari mundur, itu sebenarnya lebih menguntungkan ya gitu. Artinya kita nggak perlu berhutang ke bank dan juga belum lagi ada selisih 2 juta gitu ya, kurang lebih 2 juta lebih gitu dalam hal kita menyisihkan. Jadi itulah gambarannya. Jadi sebenarnya berinvestasi reksadana kalau kita lakukan sedini mungkin, seawal mungkin uang yang kita sisihkan itu sudah lebih kecil dibandingkan kalau kita tuh jangka waktunya lebih pendek gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya sahabat roster nih, saya coba ambil gambaran misalnya persiapan dana pensiun lah. Ada 2 contoh yang saya ambil untuk dana pensiun. Misalnya nih, kita pensiun mau 25 tahun, 25 tahun lagi nih. 25 tahun tuh kayak sekarang usianya berarti kalau roster sahabat di Jasa Marga berapa Pak usia pensiunnya Pak? Sekitar 56 tahun. Oh, 56 tahun. Berarti sekitar jadi usia-usia 30 tahun ya. Jadi nih kalau sahabat-sahabat roster yang usianya masih 30 tahun nih, kalau pengen punya uang pensiun 5 miliar, dari sekarang nih sisihin aja 2,6 juta, 2,6 juta ditabung gitu ya. Kalau misalnya, aduh saya nggak bisa 2,6 juta, saya kan banyak ini, saya pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Biasa kalau anak-anak milenial tuh saya mesti jajan ini, mesti ganti handphone lah, mesti ini. Jadi nggak selalu misalnya kita harus baiknya 2,6 juta. Ya udah, misalnya bulan ini 2,6 juta. Terus kemudian bulan depan saya banyak pengeluaran nih, saya bisanya 1 juta. Ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita memulai gitu. Ketika kita terima bonus atau THR, itu bisa kita kayak lamsamin gitu untuk menutupi bulan-bulan sebelumnya yang mungkin ada bolong atau ada kekurangan nilai gitu yang biasa kita sisihkan. Sebenarnya message-nya sih dari yang ingin saya sampaikan itu adalah sefleksibel itu loh reksadana, sefleksibel itu dan segampang itu gitu. Jadi nggak terikat kalian harus
oh 2,6 juta ya, jadi setiap bulan harus 2,6 juta, besok kalau nggak bisa gimana? Iya nggak gitu juga, sama halnya kayak menabung. Jadi sekarang misalnya, kalau yang penting sahabat roster paham dengan goalnya dan uangnya tuh akan dipakai berapa lama lagi gitu. Kalau udah clear, udah tahu jangka waktunya tuh ke depannya tuh udah enak gitu. Jadi sebenarnya sedikit sharing ya, kadang-kadang kita kalau untuk memulai sesuatu tuh emang berat banget gitu ya. Memulai sesuatu, merubah habit kita, merubah kebiasaan kita, itu adalah sesuatu yang berat banget. Tapi ketika kita sudah melakukan itu dengan biasa gitu ya, kayak olahraga aja gitu. Olahraga pertama-tama tuh beratnya minta ampun, badan kita sakit-sakit gitu. Aduh, kayaknya stres gitu abis olahraga. Tapi kalau kita sudah melakukan itu dengan terbiasa, lama-lama kalau nggak olahraga tuh kita jadi kayak badan kita nagih, kok nggak olahraga sih? Kayaknya kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi pesannya adalah memang bangun aja kebiasaan itu, dimulai dari baby step ya, nggak harus selalu angka yang besar. Seberapapun kita bisa menyisihkan, ya sudah kita sisihkan seperti itu. Nah, kalau ini sih contoh yang saya ambil kalau kita pengen punya uang 1 miliar gitu yang akan datang. Jadi kalau misalnya harganya kalau dihitung inflasi itu setara dengan 300 juta uang saat ini. Ketika 15 tahun yang akan datang, saya hitung dengan asumsi inflasi 7%, maka uang 300 juta saat ini itu setara dengan kurang lebih 1 miliar selama 15 tahun. Jadi kalau kita pengen punya uang 1 miliar, atau kita pengen beli sesuatu yang harganya 300 juta saat ini, dihitung dengan inflasi 7%, 15 tahun lagi, uangnya jadi nilainya tuh 1 miliar. Maka kita sisihin aja 1,9 juta setiap bulan pada instrumen investasi reksadana campuran seperti itu. Oke, nah sedikit saya kasih gambaran. Kami ini adalah mengenai Samuel Asset Management. Samuel Asset Management sendiri itu adalah perusahaan manajer investasi yang sudah didirikan sejak tahun 1997. Karyawannya Samuel Asset Management sendiri itu terdiri dari 63 orang. Kami mengelola dana dari masyarakat, baik reksadana reksadana yang kita jual untuk umum ataupun kontrak pengelolaan aset investasi yang kita sebut KPAI. Kita memiliki 9 produk open end yang untuk kita jual untuk nasabah-nasabah individual maupun institusi. Saat ini dana kelolaan kami adalah sebesar 16 triliun. Jadi memang kebanyakan dari nasabahnya Samuel Asset Management sendiri itu adalah 95% terdiri dari institusi yang terdiri dari asuransi, dana pensiun, yayasan, perusahaan, koperasi maupun lembaga keagamaan. Jadi 5% dari nasabahnya Samuel Asset Management itu yang terdiri dari 15.800 rekening itu terdiri dari nasabah-nasabah retail atau individual seperti itu. Nah, ini adalah produk-produk yang kami kelola. Samuel Asset Management sendiri kan punya beberapa jenis reksadana, itu baik saham, campuran, pendapatan tetap, maupun pasar uang. Kita juga punya produk saham yang berbasis dolar. Jadi kita investasinya itu memang tidak di sini, tapi lebih kepada berinvestasi di negara-negara seperti di US, di Kanada, di China, seperti itu. Nah, berikut ini saya tampilkan gambaran mengenai kinerja reksadana. Jadi kalau yang 3 di atas itu adalah reksadana saham kami. Reksadana saham kita tuh terdiri dari ada yang saham Indonesian Equity Fund. Pokoknya kalau yang ada equity-nya itu namanya reksadana saham. Nah, si reksadana yang equity ini kita bisa lihat ya sahabat-sahabat roster. Kalau sahabat roster berinvestasi 1 tahun yang lalu, pada misalnya reksadana SAM Beta Plus nih ya, saya lihat uang misalnya 1 tahun yang lalu gitu ya, nilainya itu tumbuh udah 28,67%. Tapi kalau misalnya baru invest misalnya 6 bulan, uangnya lumayan juga ya, 6 bulan tumbuh 15%. Gimana kita bisa dapat uang 15% dalam waktu 6 bulan ya? Tapi yang perlu diketahui itu bukan sesuatu yang fix, pasti 16% setiap 6 bulannya. Jadi memang yang saya sampaikan, pahami profil resiko kita dan jangka waktu investasi kita. Seperti itu. Nah, ada reksadana campuran, juga ada reksadana pendapatan tetap yang bisa sahabat terus lihat ya. Jadi kalau CAGR tuh artinya itu rata-rata per tahun imbal hasil kita di produk reksadana tersebut gitu. Ada yang
mungkin 1%, mungkin 0,72%, 7,5% itu masih secara rata-rata. Tapi kita cukup bisa memberikan imbal hasil yang lumayan baik, cukup baik pada masing-masing produk reksadana kami seperti itu. Iya, next, kayaknya udah sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan untuk sahabat roster mengenai paparan materi saya, silahkan bisa tulis di kolom chat. Saya